Kosan baruku lebih murah dan berukuran besar, mirip rumah kontrakan. Saat pertama kali tiba, kesan pertama yang kudapat adalah suasana yang agak menyeramkan. Kamar mandinya dengan sumur pompa membuat suasana semakin mencekam di malam hari. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Kuntilanak di sumur rumah kosku. Perkenalan, aku adalah seorang mahasiswa yang tinggal di sebuah kosan kecil di Cimahi. Pada tahun 2010, aku masih kuliah dan memutuskan untuk pindah ke kosan yang lebih murah. Di kosan baru inilah aku mengalami kejadian yang membuat bulu kuduk merinding hingga hari ini. Pindah ke kosan baru. Jadi pindah kamu, Lek? Tanya Pak Arsyad, bapak kos lamaku yang seorang polisi, saat tiba-tiba muncul di depan pintu kamarku. Oh ya, Pak. Terima kasih banyak sudah diterima kos di tempat bapak. Jawabku, "Yowes, dimanapun kamu tinggal yang penting nyaman." "Ya, Lek, terus mainlah kapan-kapan ke sini." "Oh ya, pasti, Pak," jawabku. "Lah, kamu pindahan sama siapa? Barangmu kan banyak, Lek." "Oh, ada teman-teman yang angkutin pakai motor, Pak," sahutku. Setelah itu, Pak Arsyad pamit dan sejam kemudian aku mengembalikan kunci ke rumahnya. Sebetulnya, kosan Pak Arsyad itu nyaman dengan harga Rp450.000 per bulan dengan kamar mandi sendiri di setiap kamar. Namun, aku tidak betah karena kosannya mulai berisik seiring banyaknya mahasiswa baru yang kos di sana. Akhirnya, aku memutuskan untuk pindah tetapi masih di wilayah yang sama. Kosan baruku malah lebih murah. Hanya Rp300.000 per bulan. Beruntungnya, kosanku itu satu rumah, jadi bisa dibilang seperti rumah kontrakan. Rumahnya lumayan besar dengan ruang tamu, dapur, serta kamar tidur dan kamar mandi di dalam. Saat aku datang, rumahnya sudah kosong selama 3 bulan, jadi masih agak kotor dan berantakan. Aku meminta ibu kos untuk mengecat ulang rumahnya. Akhirnya, rumahnya dicat ulang dengan warna hijau dan kusennya warna coklat kehitaman. Rumah kostanku itu agak creepy. Sebetulnya, sejak hari pertama aku masuk, aku sudah merasa rumahnya spooky, terutama di kamar mandinya. Kamar mandinya terpisah di samping dapur. Kamar mandinya itu pakai sumur pompa yang airnya langsung masuk ke bak. Jadi setiap aku mau mandi, aku harus olahraga tangan dulu memompa sumur. Semua lampu di kosan baru itu masih pakai lampu kuning 5 watt. Aku juga belum sempat beli lampu neon karena seharian capek banget pindahan. Untung teman-temanku pada bantuin. Di kosanku gak ada TV waktu itu. Jadi kalau mau nonton TV, aku pakai TV tuner di PC. Untuk kebutuhan tugas kuliah, aku pakai laptop. Kosanku itu dekat dengan pesawahan di daerah Jalan Permana, Cimahi. Lingkungannya nyaman karena agak ke dalam, jadi jauh dari hingar-bingar kendaraan. Namun, menurutku cenderung agak sepi. Malam pertama. Ini malam pertama aku tinggal di kosan baru. Setelah bosan main Stronghold Extreme dan Tropico di laptop, aku mulai ngantuk dan masuk kamar. Kamar aku gak ada pintunya. Jadi aku pakai gorden yang tembus ke ruang tengah. Sekitar jam 2 malam, aku terbangun. Aku mendengar suara cewek menangis. Aku duduk dan mencoba mendengarkan arah suara itu. Aku dengarkan secara seksama, tapi suaranya selalu berpindah-pindah. Kadang terasa dekat, kadang jauh. Lampu ruang tengah kemudian berkedip-kedip. Aku pikir, mungkin tetangga sebelah lagi berantem sama suaminya. Pikirku. Aku pun kembali tidur. Malam kedua. Pagi-pagi, aku ke warung samping kosan sekaligus kenalan sama tetangga sekitar. Orang-orangnya ramah banget. Jadi aku pikir aku bakal betah.
Aku membeli 3 buah lampu untuk di kamar, di ruang tengah, dan di kamar mandi. Kebetulan hari itu aku gak ada jadwal kuliah. Jadi siangnya aku bisa ke gym dan beres-beres rumah. Malamnya, setelah aku masak buat makan malam, aku kembali main game di laptop. Jam 11 aku sudah masuk kamar. Jam 2, aku kebangun lagi karena mendengar suara cewek menangis. Aku penasaran, kok ini tetangga berantemnya di jadwal amat ya? Suara tangisannya sangat dekat. Aku bangun terus keluar ke ruang tengah, berdiri mendengarkan arah suara tangisan itu. Tapi kok berhenti malah bulu kuduku merinding sejadi-jadinya. Pas aku mau nyamperin kamar mandi, tiba-tiba pintunya terbuka. Aku merasa agak aneh. Ya sudah. Akhirnya aku tutup pintu kamar mandi dan kembali ke kamar. Baru saja mau rebahan, aku mendengar tuh cewek nangis lagi, tapi ini deket banget suaranya seperti di ruang tengahku. Aku diam sebentar mastiin, tapi serius aku gak budek itu suara emang dari ruang tengah. Aku keluar kamar ke ruang tengah dan nyalain lampu, tapi gak ada siapa-siapa. Pas aku mau masuk kamar, pintu kamar mandi udah kebuka lagi. Asam plak pikirku. Baru saja 2 langkah ke arah kamar mandi, pintunya tiba-tiba tertutup. Aku langsung masuk kamar dan tidur sambil peluk guling. Malam ketiga. Setelah digangguin di malam kedua, aku mulai cerita ke teman-teman. Aku punya geng belajar namanya 501ers. Aku, Aji, sebagai presiden, Junet, Beu Sandi, wakilnya. Lalu ada Joe, Reza Aulia Rahman, DHY, Hida Ahmad, Ipu, Aprian, Dudu, Derry, Duyeh, Moch, Reza, dan Bulba, Ahmad. Aku ditunjuk sebagai presiden 501ers karena selain aku paling tua, waktu itu aku 27 tahun dan teman-teman gengku baru mau masuk 20-an. Aku ceritain pengalaman di malam pertama dan kedua. Jujur, mereka jadinya ogah main ke kosanku. Ditambah lagi pengalaman si Dudu waktu ke kosanku. Jadi begini ceritanya. Waktu itu aku ada tugas kelompok dari dosen linguistik. Biasanya kalau ada tugas pasti ngerjain di kosanku karena lebih leluasa. Waktu itu aku nyuruh si Dudu ke kosan pada maghrib. Pas si Dudu ngabarin mau ke kosan, aku bilang sama dia kalau aku ada di kosan, jadi dia aku suruh langsung masuk saja karena pintu gak aku kunci. Jam 18.15, si Dudu sampai kosan. Dudu sempat manggil-manggil aku karena pintu depan aku tutup. Karena aku gak juga bukain pintu, dia ngintip lewat celah gorden. Dia melihat ada orang di dalam dari ruang tidur ke kamar mandi. Akhirnya, dia buka pintu dan masuk. Haduh, Suradji, dari tadi dipanggil-panggil bukannya bukain pintu. Baru bangun ya? Dia duduk di karpet sambil buka laptop. Lama banget dia nungguin aku keluar dari kamar mandi sambil teriak-teriak nanya ini itu. Tapi gak ada jawaban. 30 menit kemudian aku datang sambil bawa bungkusan plastik hitam. Aku keluar dulu beli makanan di warung nasi depan Jalan Permana. Udah lama lo, Du? Bukannya dia jawab malah nganggap sambil pucat liatin muka aku. Terus, yang tadi siapa? Sambil nunjuk ke kamar mandi. Aku cuma bilang, oh. Terus aku buka bungkusan. Aku sibuk makan sendiri. Jam 7 malam, anak 501ers pada datang dan akhirnya tugasnya beres jam 9 malam. Setelah itu mereka balik kandang masing-masing. Tinggallah aku sendiri di kosan. Seperti biasa, aku main dulu tropico sampai jam 11 malam. Baru jam 12 malam aku masuk kandang. Aku terlelap tidur sampai akhirnya terbangun karena mendengar ada suara air mengucur dari keran ke ember di kamar mandi. Bukan hanya itu, aku mendengar ada orang yang sedang memompa. Suaranya berdecit-decit bikin ngilu. Bunyi tuas sumur pompa berdentang beradu dengan tembok sumur. Aku dengarkan dengan seksama. Aku gak mimpi. Aku ambil HP dan lihat jam. Buset, jam 2.35 pagi. Siapa pula yang ambil air jam segini?
Lagian kan aku di kosan sendiri. Aku bangun jalan pelan-pelan menghindari buku yang berserakan di lantai. Aku sengaja gak nyalain lampu tengah jadi suasana rumah kosku itu gelap gulita. Semakin lama aku semakin dekat ke pintu kamar mandi. Bunyi pompa masih terdengar. Akhirnya aku dorong pintu kamar mandi pelan-pelan menimbulkan suara decit engsel pintu yang karatan. Pintu pun terbuka di antara remang lampu bohlam kuning 5 watt. Aku lihat tuas sumur pompanya terangkat ke atas seperti ada orang yang sedang memegang tuasnya untuk memompa. Padahal tuasnya rusak jadi selalu dalam posisi mati, tuasnya ke bawah. Aku masih berdiri di depan pintu. Tiba-tiba badan aku terasa sangat dingin. Padahal udara di luar lagi gak hujan. Akhirnya aku mutusin buat balik kanan masuk kamar dan tidur selimutan dengan guling. Malam keempat. Hari keempat semakin aneh. Teman-teman mulai membicarakan soal penghuni kosan lamaku. Kata mereka, ada sejarah kelam tentang rumah itu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Hari itu, aku memutuskan untuk mengundang teman-temanku untuk menginap. Biar aku gak sendirian kalau ada apa-apa. Malam itu, setelah makan malam bersama dan main game di laptopku, kami semua masuk ke kamar. Ada Aji, Junet, Joe, dan Dudu yang akhirnya setuju untuk menginap. Malam semakin larut, dan kami tertidur satu persatu. Jam 2 dini hari, kami terbangun oleh suara tangisan wanita lagi. Tangisan itu semakin keras dan mendekat, membuat kami semua bangun dan saling pandang dengan wajah penuh ketakutan. Tangisan itu lagi, bisik Joe. Dekat banget kali ini. Aji mencoba berani dan keluar ke ruang tengah. Kami mengikutinya. Di ruang tengah, suara tangisan itu semakin jelas, seperti ada di sekitar kami. Kami berdiri diam, mendengarkan dengan seksama. Bulu kuduk berdiri dan jantung berdebar kencang. Lalu tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka dengan suara keras. Kami semua terdiam, saling pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Malam kelima. Hari kelima adalah puncak dari semua kejadian aneh. Pagi itu, aku merasa sangat lelah karena hampir tidak tidur semalaman. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah ini. Aku bertanya kepada ibu kos dan tetangga sekitar. Mereka bercerita bahwa rumah ini pernah dihuni oleh seorang wanita yang meninggal di kamar mandi karena bunuh diri. Sejak itu, rumah ini seringkali kosong dan ditinggalkan penyewa. Malamnya, aku, Aji, Junet, dan Joe kembali bersiap-siap untuk malam panjang. Kami mencoba tetap terjaga dengan bermain game dan berbincang-bincang. Jam 2 dini hari, suara tangisan itu muncul lagi. Namun kali ini, suara itu disertai dengan bau busuk yang menyengat. Bau seperti sesuatu yang busuk dan lama tidak dibersihkan. Kami semua saling pandang dengan wajah pucat. Lihat itu, seru Dudu sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Kami melihat bayangan seorang wanita berdiri di depan pintu kamar mandi. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Kami semua terdiam, tidak mampu bergerak. Bayangan itu bergerak mendekati kami, dan tangisannya semakin keras. Junet, yang paling dekat dengan bayangan itu, tiba-tiba berteriak dan pingsan. Kami panik. Aku segera mengambil air dari dapur dan menyiramkannya ke wajah Junet untuk menyadarkannya. Setelah beberapa saat, Junet tersadar dengan wajah penuh ketakutan. Kami memutuskan untuk menghubungi seorang teman yang mengerti tentang hal-hal spiritual. Penyelesaian. Keesokan paginya, teman kami yang bernama Ustadz Hamid datang. Ia membawa beberapa teman dari majelis untuk melakukan pengajian di rumah. Mereka memulai dengan membaca ayat-ayat suci dan melakukan doa bersama. Suasana rumah menjadi tenang dan damai. Bau busuk perlahan menghilang dan suara tangisan tidak terdengar lagi. Ustadz Hamid menjelaskan bahwa wanita yang menghuni rumah ini adalah roh yang tidak tenang karena kematiannya yang tragis. Dengan pengajian dan doa,
Diharapkan rohnya bisa tenang dan tidak mengganggu lagi. Setelah kejadian itu, aku merasa rumah menjadi lebih nyaman. Aku masih tinggal di kosan itu hingga lulus kuliah tanpa gangguan lagi. Teman-temanku juga mulai berani main ke kosan dan kami sering bercanda tentang kejadian-kejadian aneh itu. Penyetap. Kejadian ini menjadi salah satu pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Meskipun terasa menakutkan, pengalaman ini membuatku lebih percaya akan hal-hal gaib dan kekuatan doa. Itulah cerita tentang kuntilanak di sumur rumah kosku. Pengalaman ini membuatku lebih berhati-hati dalam memilih tempat tinggal dan selalu berdoa agar selalu dilindungi dari gangguan makhluk halus. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.